Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Lili dalam pelajaran matematika. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita selanjutnya yang pada KD 3.7 yaitu membaca dan menafsirkan data. Kalian tahu nggak sih apa bedanya membaca dan menafsirkan data? Data dapat lebih mudah dibaca jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data tersebut. Sedangkan menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Yang pertama, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Di sini ada sebuah data yang diketahui nilai matematika 10 siswa kelas 5 sebagai berikut. Nilainya ada 7, 8, 8, 9, 10, 9, 7, 8, 8, dan 6. Informasi yang dapat kita peroleh dari data tersebut yaitu siswa dengan nilai 6 ada 1 orang. Siswa dengan nilai 7 ada 2 orang. Siswa dengan nilai 8 ada 4 orang. Siswa dengan nilai 9 ada 2 orang. Dan siswa dengan nilai 10 ada 1 orang. Informasi lain yang dapat kita peroleh dari data tersebut, misalnya nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah nilai 10. Dan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah nilai 6. Yang kedua, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Di sini sudah ada sebuah tabel yang berisi data kegemaran siswa kelas 5. Tabelnya di sini ada berisi kegemaran siswa dan banyak siswa. Berdasarkan tabel tersebut, informasi yang kita peroleh, yang pertama, sebanyak 6 siswa gemar melukis. Kemudian sebanyak 7 siswa itu gemar menari. Sebanyak 8 siswa gemar bermain bola dan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku. Ini informasi yang sesuai dengan data yang ada atau sesuai dengan tabel. Kemudian informasi lain yang dapat kita peroleh, misalnya kegemaran yang paling banyak disukai oleh siswa yaitu bermain bola, sebanyak 8 siswa. Dan kegemaran yang paling sedikit disukai adalah membaca buku, yaitu sebanyak 4 siswa. Dan bisa juga kita ambil informasi jumlah seluruh siswa kelas 5 adalah 25 orang. Dari manakah 25 ini? Dari banyak siswa 6 ditambah 7 ditambah 8 kemudian ditambah lagi 4, maka hasilnya sama dengan 25. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Kalian perhatikan di sini, maksud dari diagram gambar berarti data tersebut berupa gambar. Kalau contohnya di sini itu tentang data penjualan buku di perpustakaan selama 4 bulan. Kalian perhatikan tabelnya, di bagian sebelah kiri bulannya, dan kemudian di sebelah kanan banyak buku yang terjual. Di sini ada keterangannya, apabila ada satu gambar seperti ini nilainya sama dengan 20 buku. Jadi, informasi yang kita peroleh
dari data tersebut. Yang pertama, penjualan buku pada bulan Juli adalah 80 buku. Kenapa bisa 80? Karena sesuai dengan keterangannya, apabila satu gambar ini bernilai 20, sedangkan pada bulan Juli di sini ada 4 gambar, maka 4 dikalikan 20 hasilnya sama dengan 80. Penjualan buku pada bulan Agustus adalah 60 buku. 60 diperoleh dari datanya. Di sini pada bulan Agustus ada 3 gambar yang berarti 3 dikali 20. Maka hasilnya sama dengan 60 buku. Kemudian penjualan buku pada bulan September adalah 20 buku karena hanya ada satu gambar, dan penjualan buku pada bulan Oktober adalah 40 buku, di mana di sini ada 2 gambar buku yang berarti 2 dikali 20 sama dengan 40 buku. Informasi lain yang dapat kita peroleh, misalnya penjualan buku paling banyak terjadi pada bulan Juli, yaitu 80 buku, dan paling sedikit terjadi pada bulan September, yaitu hanya 20 buku. Kemudian, jumlah penjualan selama bulan Juli sampai Oktober, jadi selama 4 bulan, apabila kita totalkan, hasilnya adalah sama dengan 200 buku. Kemudian, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Di sini sudah ada diagram batangnya. Kalian perhatikan. Yang mana sih dikatakan diagram batang? Di sini ada sebuah gambar seperti balok. Inilah dikatakan diagram batang. Di sini menunjukkan diagram batang hasil panen dari sebuah kebun. Kemudian yang di sebelah kiri di sini ada banyaknya, yaitu nilainya dalam kilogram. Informasi yang kita peroleh dari data tersebut, hasil panen kacang tanah sebanyak 450 kg. Kita perhatikan di sini kacang tanah, kemudian gambarnya mencapai batas di antara angka 400 dan 500, di tengah-tengahnya berarti 450 kg. Kemudian hasil panen singkong sebanyak 500 kg. Kita perhatikan gambarnya di sini sudah jelas, batasnya sampai di angka 500. Kemudian hasil panen pisang sebanyak 400 kg. Gambar yang ini pisang, kemudian apabila ditarik garis, pas di angka 400. Kemudian hasil panen kedelai sebanyak 350 kg. Dan yang terakhir hasil panen jagung sebanyak 600 kg. Informasi lain yang dapat kita peroleh, misalnya hasil panen paling banyak adalah jagung, yaitu sebanyak 600 kg, dan hasil panen paling sedikit adalah kedelai, sebanyak 350 kg. Kemudian, jumlah hasil panen seluruhnya adalah 2.300 kg. Berarti dari 450 ditambah 500, ditambah 400, ditambah 350, dan ditambah 600, maka hasilnya sama dengan 2.300 kg. Kemudian ada lagi informasi yang bisa kita ambil, salah satunya yaitu selisih hasil panen yang paling banyak dengan yang paling sedikit. Jadi yang paling banyak tadi adalah jagung, yaitu 600 kg, dan kedelai itu 350, akan kita cari selisihnya, atau dikurangkan, berarti hasilnya sama dengan 250 kg. Kita lanjutkan membaca dan menafsirkan data yang kelima, yaitu dalam bentuk diagram garis.
Kenapa dikatakan diagram garis? Berarti di sini datanya berupa garis. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada data berat badan Naira umur 5 bulan pertama. Informasi yang bisa kita ambil dari data tersebut, bulan pertama berat badan Naira adalah 3 kg. Kalian lihat di sini yang bagian bawah ada tulisan bulan ke, berarti bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian di sini adalah berat badannya. Kalau kita tarik garis pada bulan yang pertama, ini titiknya berada pada angka antara 2 dan 4, berarti angka 3. Maka bulan pertama berat badan Naira adalah 3 kg. Kemudian bulan kedua berat badan Naira adalah 4 kg. Bulan ketiga berat badan Naira adalah 5 kg. Kalau kalian perhatikan di sini, titiknya berada pada angka antara 4 dan 6, maka angka 5. Kemudian pada bulan keempat, berat badan Naira adalah 7 kg. Dan bulan kelima, berat badan Naira adalah 8 kg. Informasi lain yang dapat kita peroleh, yang pertama, berat badan Naira pada bulan keempat mengalami kenaikan sebanyak 2 kg. Jadi kalau kalian lihat dari bulan ketiga ke bulan keempat, itu mengalami kenaikan 2 kg. Dari 5 kg ke 7 kg. Kemudian bisa juga kita ambil informasi lain, yaitu selisih berat badan Naira pada bulan kelima dan bulan ketiga, yaitu 3 kg. Dari mana? Dari angka 8 kg dikurang 5 kg. Maka hasilnya yaitu 3 kg. Kita lanjutkan lagi. Membaca dan menafsirkan data yang terakhir, yaitu dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut dengan menggunakan derajat setiap pada datanya. Jadi untuk diagram lingkaran ini ada dua. Yang pertama menggunakan persentase dan yang kedua menggunakan besar sudut atau derajat. Kita lihat yang pertama, di sini menggunakan satuan persen. Ada sebuah data buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Informasi yang dapat kita peroleh, yang pertama, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Jadi, apel di sini yang berwarna merah, kalian lihat tulisannya 20%, maka ini maksudnya 20% dari jumlah siswanya. Jadi dari 40 siswa, sebanyak 20% itu menyukai apel. Nah, kemudian banyak siswa yang menyukai apel sendiri ini berapa? Jadi dari 20% itu akan kita cari berapa orang. Caranya 20% dikali 40. 20% adalah persentasenya apel, kemudian 40 adalah jumlah seluruh siswa kelas 5. Jadi 20% dikali 40. Kemudian persennya kita ubah, namanya juga persen, berarti dia per 100. Maka 20/100 dikali 40. Seperti menghitung ketika materi pecahan, maka 20 dikali 40 per 100. Hasilnya sama dengan 800 per 100. Atau 800 dibagi 100 sama dengan 8 siswa. Jadi maksudnya 20% ini artinya 8 siswa yang menyukai apel. Kemudian yang kedua, sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Kemudian akan kita cari banyak siswa ini yang menyukai jeruk berapa dari 35% tersebut. Caranya masih sama seperti mencari apel tadi.
35% dikali 40, kemudian kita ubah persentasenya menjadi pecahan biasa, yaitu 35/100, kemudian dikalikan 40, lalu 35 dikali 40/100, sama dengan 1400 dibagi 100. Hasilnya sama dengan 14 siswa. Jadi banyak siswa yang menyukai jeruk, yaitu 14 siswa. Kemudian yang ketiga, sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Maka untuk mencari banyak siswanya masih sama seperti yang tadi. 25% dikali 40. 25% dari persentasenya mangga. Kemudian 40 itu dari jumlah seluruh siswanya. Jadi siswa yang menyukai mangga adalah 10 orang. Kemudian yang terakhir, banyak siswa yang menyukai pisang itu sama dengan banyak siswa yang menyukai apel. Kenapa? Karena bisa kita lihat persentasenya pisang dan apel sama, yaitu sama-sama 20%. Jadi, banyak siswa yang menyukai pisang juga sama, yaitu sebanyak 8 siswa. Kemudian bentuk diagram lingkaran yang kedua, yaitu menggunakan satuan derajat. Kalian lihat di sini datanya yaitu tentang hewan ternak di peternakan Pak Adit. Pak Adit memelihara ayam sebanyak 90 derajat, bebek 120 derajat, kambing 90 derajat, dan sapi 60 derajat. Jumlah hewan ternak seluruhnya itu sama dengan 60 ekor. Kemudian informasi yang dapat kita peroleh, yang pertama, hewan ternak ayam sebesar 90 derajat. Nah, 90 derajat itu berarti maksudnya berapa ekor ya? Cara mencarinya hampir mirip dengan yang persentase tadi, hanya saja di sini menggunakan satuan derajat. Dalam satu lingkaran penuh atau satu lingkaran ini, itu nilainya adalah 360 derajat. Maka cara mencarinya sama dengan 90 derajat dikali 60. 90 tadi dari nilai ayam, kemudian dikalikan 60. 60 itu adalah jumlah hewan ternaknya. Kemudian 90 derajatnya kita ubah menjadi 90/360. 360 yaitu dari satu lingkaran ini, nilai besar sudutnya. Kemudian kita kalikan 60. 90 dikali 60 sama dengan 5.400 per 360. Jadi kita hitung 5.400 dibagi 360, itu hasilnya sama dengan 15 ekor. Kemudian yang kedua, hewan ternak sapi itu sebesar 60 derajat. Maka akan kita cari nilainya berapa. Caranya masih sama seperti mencari banyaknya ayam tadi, sama dengan 60 derajat dikali 60. Hasilnya yang diperoleh yaitu 10 ekor. Yang ketiga, hewan ternak bebek sebesar 120 derajat. Maka akan kita cari banyaknya hewan ternak bebek tersebut, yaitu sama dengan 120 derajat dikali 60. Maka setelah kita hitung, hasilnya didapat 20 ekor. Kemudian yang keempat, banyak hewan ternak kambing itu sama dengan banyak hewan ternak ayam. Kenapa? Kita lihat di sini dari gambar, nilainya sama-sama 90 derajat. Jadi, banyaknya hewan ternak kambing itu berarti nilainya sama dengan banyaknya hewan ternak ayam, yaitu sama dengan 15 ekor. Nah, itu tadi materi kita kali ini. Semoga mudah dimengerti dan semoga kalian paham. Apabila kalian belum paham, silakan ditonton berulang kali videonya. Sampai jumpa lagi dalam materi selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.